Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sahabat Rumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar satu hadis yang sangat familiar, yaitu hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab dan juga disadur oleh Imam Nawawi dalam hadis arba'innya. Tepatnya hadis yang pertama, Sayyidina Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Setiap amalan itu bertumpu kepada niat. Setiap amal tergantung kepada niat, dan setiap amal disertai dengan niat. Itulah berbagai macam ragam penerjemahan yang kita dengar. Hadis ini memiliki dimensi keikhlasan dalam beribadah, dalam menjalani ritual, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat tempatnya adalah di dalam hati, dan kita tahu hati adalah tempat kejernihan, tempat Allah memandang. Maka orang yang mampu menjernihkan hatinya dari segala macam penyakit, maka insya Allah layak, insya Allah kalbunya layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun menjadi hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau dalam tema Al-Ikhlas. Jadi bab pertama dalam kitab Al-Adhkar adalah tentang ikhlas, dan beliau menampilkan hadis ini. Ternyata sir atau rahasia dari hadis ini adalah tentang keikhlasan, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak hanya berhenti di sana. Berikutnya adalah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah hakiki adalah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah hakiki adalah menata jalan seseorang tidak terganggu dan tidak terkotori oleh tujuan-tujuan lainnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah menuju Tuhanku. Jadi hijrah bukanlah hanya persoalan aktivitas kita, bukan hanya persoalan tugas-tugas kita dalam kehidupan, karir kita yang dahulunya menjadi artis, sekarang bertaubat jadi artis. Tidak mesti bertaubat dari karir kita yang sudah ada. Kesalahan bukan ada pada karir, tapi kesalahan terdapat di dalam niat, dalam karir yang kita jalani. Tidak ada masalah dengan karir kita yang telah kita jalani atau yang sedang kita jalani selagi itu halal. Perbaiki niat, luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu ajang kita mentauhidkan Allah dengan menjaga perilaku kita, menjaga syariat Allah di dalam tindak tanduk kita dalam karir itu. Keikhlasan apalagi yang kita pelajari dari hadis ini? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia akan memperoleh ganjaran, akan dibimbing oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk berhijrah kepadanya. Bagaimana caranya? Melalui pintu ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa pintu Allah? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini digandenglah nama Nabi Muhammad, fahijratu ilallahi wa rasulih. Tidak hanya Allah, juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwaju biha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dahulu pada masa hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuan di antara para sahabat adalah untuk dunia, untuk berdagang, memperluas akses dagangnya yang dahulu di Mekah ingin dikembangkan di Madinah, atau tujuannya hijrah ke Madinah untuk mendapatkan jodoh, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Faedah tambahan dari hadis ini, di samping persoalan akidah, di samping persoalan ikhlas dan tauhid, adalah kelembutan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita simak.
siapa yang hijrah kepada Allah dan pada Rasulnya, maka Rasulullah mengulang lagi, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita simak redaksi berikutnya. Siapa yang hijrah menuju dunia atau hijrah untuk menikah. Rasulullah tidak mengulang penyebutan dua hal ini. Rasulullah hanya menyebutkan secara isyarat hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia hijrahi, apa yang dia hijrahkan. Betapa halusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semestinya Rasulullah berkata, siapa yang hijrah demi dunia, siapa yang hijrah demi perempuan, maka dia akan mendapatkan dunia saja, dia akan mendapatkan perempuan saja. Tapi ternyata Rasulullah menyembunyikan dua jawaban ini. Rasulullah menyembunyikan dua kalimat ini. Namun beliau hanya menyebutkan maka hijrahnya hanya kepada apa yang dia hijrahkan, niatnya di awal. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya persoalan fikih yang dapat kita gali dalam hadis ini, yaitu fikih niat, tapi inti dari niat itu adalah lillahi ta'ala, minallah ilallah fillahi ta'ala. Itulah makna yang tergantung, makna hakiki dari hadis ini, yaitu menghijrahkan zahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang hijrah secara lahiriahnya kepada Allah, namun sayang batinnya tidak hijrah kepada Allah. Namun kita pun pernah melihat ada orang yang lahirnya seperti tidak hijrah kepada Allah, ternyata kalbunya telah mendahului orang-orang yang hijrah secara lahiriah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang soleh, yang tersembunyi, ya Allah sembunyikan dari tatapan-tatapan manusia, yang telah lebih dahulu mengikhlaskan dirinya, kalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.